Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Arifin, Ibu. Mohon izin em, jika ada kekurangan dan mungkin dari segi gambar, dari pengambilan video agak kurang pas. Izin Ibu, mohon maaf. Saya ingin menceritakan atau ya mengulas ulang dari salah satu cerita film, yaitu film Negosiator. Ini menurut versi saya sendiri, dan mohon maaf juga kalau misalkan ada keberisikan pembaca layar karena kan saya menggunakan pembaca layar untuk tunanetra gitu, Bu. Ya, jadi ceritanya yang sudah saya amati itu, yang sudah saya dengarkan di film itu kan awalnya ada satu polisi yang sedang menangani kasus, yaitu kasus korupsi. Nah, di dalamnya itu ada oknum-oknum dari atasan si polisi tersebut. Nah, polisi itu tersebut tuh namanya Denny. Dan pertamanya emang si Denny itu pada saat malam hari itu ditelepon sama temennya yang namanya Net ya. Nah, si Net itu mengabarkan katanya itu ada kasus korupsi gitu, dan itu ada oknum di dalamnya. Itu ada oknum di dalamnya. Oke, kata si Denny itu, kita besok selesaikan gitu. Terus pada esok harinya, ketika ia hendak si Denny itu mau ke kantor atau ke markasnya gitu ya. Nah, di tempatnya atau di salah satu tempat itu si Denny nemuin temennya itu, Bu, yang nelpon malam-malam itu, yang ngabarin ada kasus korupsi gitu, namanya Net. Nah, yang parahnya lagi, yang jadi drama, ditemuin senjata api ilegal sama buku rekening atas nama si Denny ini gitu. Padahal dia nggak nggak punya gitu senjata ilegal sama buku itu. Nah, terus ada atasannya dia tuh yang emang dugaan saya sih dari pas awal film itu, dari cerita itu salah satu oknumnya gitu. Namanya siapa ya? Lupa sih, Bu. Nah, bahwa itu menyalahkan gitu pas nemuin si Denny sama si mayat atau si jasad si Net itu. Nah, si siapa atasannya itu ini nuduh si Denny gitu, bahwa si Denny itu membunuh si Net gitu. Padahal kan tidak ya, Bu. Tuh. Nah, semakin kesini kan semakin tuduhannya tuh tuduhan liar, semakin nyata ya, semakin kayak nggak mungkin nih gitu. Gue kalau misalkan, kalau bahasa kitanya mah, gue nggak bisa nih kalau misalkan dituduh terus. Nah, dia tuh si Dini ini dengan caranya dia nyandra nyandra beberapa orang, 4 orang. Nah, terus kata si Den ini panggil negosiator atau negosiator handal katanya gitu kan. Panggil Chris Sebian. Nah, Chris Sebian ini awalnya emang belum datang kan, masuk ke negosiator pertama gagal karena handal sih. Negosiator yang pertama itu handal, cuman kemungkinan nggak tidak bisa, bukan kemungkinan lagi, tidak bisa berdiskusi dengan baik dengan si Denny ini. Nah,
panggil Chris Sabian. Nah, si Sabian ini datang lah kan. Nah, si Sabian ini akhirnya berdiskusi dengan si Denny ini. Nah, dia tuh membangun apa ya, rasa emosionalnya si Denny ini gitu, ketika si pendekatan yang kemungkinan dari hati ke hati gitu ya, sehingga diskusi itu atau negosiasi itu berhasil gitu. Dan lebih kerennya lagi, si Sabian ini punya cara supaya kasus korupsinya itu terungkap dan nyawa itu banyak yang diselamatin gitu kan. Nah, ada nyalain komputer kata si Chris atau si Sabian itu. Nah, ternyata di situ ada bukti-buktinya, bukti korupsi, terus siapa yang membunuh si net itu, pada saat menyalakan komputer itu kan awalnya listrik dimatiin kan. Nah, pas lagi buka komputer, pada saat lagi buka komputer, segerombol atau sekelompok pasukan yang korup, polisi yang korup itu, mereka udah menyelinap gitu, udah nyusup ke dalam. Jadi ada beberapa orang yang ditembak gitu. Cuman si Sabian ini yang punya trik gitu supaya nyelamatin banyak orang, dan si kasus korupsinya itu terungkap. Salah satu cara dia itu untuk bernegosiasi untuk menyelamatkan yang lain. Nah, si Sabian ini pura-pura nembak si Denny ini gitu. Dan mereka akhirnya berhasil lari. Terus kasusnya itu terungkap, siapa aja yang membunuhnya, terus membunuh si Net, dan korupsinya itu terungkap. Gitu sih Bu cerita dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum.